Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas karunia dan nikmat-Nya serta hidayahnya kita hingga detik ini dan saat ini masih diberikan kenikmatan umur panjang dan juga sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat beribadah dan dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya yang terpilih hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Az-Zuhra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan istimewa, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bulan untuk memaksimalkan seluruh potensi ibadah kita, ya, menaikkan segala amalan-amalan dan juga doa-doa kita, termasuk adalah membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang tentu kita harus tingkatkan ibadah kita yang tadinya sedikit, harus ditambah lagi, lebih banyak lagi, dan juga lebih baik lagi tentunya. Ibadah atau amalan bulan apa saja yang harus dimaksimalkan pada bulan Ramadan kali ini, yaitu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka ibadah pertama yang harus kita maksimalkan adalah memahami, membaca, dan juga mentadabburi Al-Quran. Kalau di luar Ramadan kita biasa-biasa saja, ya, bahkan kita tidak pernah atau mengabaikan Al-Quran, usahakan di bulan Ramadan ini minimal 1 lembar sehari, ya, membacanya. 1 lembar sehari atau 1 juz sehari. Intinya di bulan Ramadan ini ditingkatkan dari biasanya, ya, sesuai kemampuan tentunya. Dan selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Nah, di sini Bapak Ibu hadirin semua bisa ditargetkan selama umur kita, ya, selama usia kita targetkan kita mampu dan kita bisa menghatamkan membaca Al-Quran dengan terjemahannya, ya, sebelum Allah wafatkan kita. Dan yang selanjutnya adalah memaksimalkan sholat sunnah dan qiyamul lail, ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah telah membangunkan surga untuknya. Allah telah membangunkan rumah di surga untuknya. Jadi bayangkan, ya Bapak Ibu, rumah di surga. Sedangkan rumah di dunia saja kita sangat menginginkan, ya, rumah yang tentunya megah, mewah, dan nyaman, ya. Apalagi rumah di surga yang tentunya jauh lebih baik dibanding rumah di dunia. Dan selanjutnya adalah sholat sunnah, yakni di sini sholat sunnah rawatib, ya, yaitu sholat sunnah rawatib 12 rakaat atau ada riwayat lain juga 10 rakaat. Di sini ialah sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, yaitu sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Dan juga tentunya perbanyak sholat sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat tarawih, dan sholat witir yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam ini. Jangan sampai Ramadan berlalu sia-sia tanpa suatu peningkatan apapun, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan sedekah dan kebaikan. Ramadan adalah bulan berbagi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan.
Ya, sedekah tidak harus besar Bapak Ibu, atau tidak selalu harus harta. Bagi yang belum diberi keluasan rezeki harta, bisa sedekah lewat sebagai berikut ya, seperti membantu atau menjaga kebersihan dan kerapihan area masjid yang kita tempati sekarang ini, membaca bismillah, membaca basmalah sebelum memulai kegiatan, dan juga mengakhirinya dengan membaca hamdalah, berzikir pagi petang, dan juga berzikir dalam keadaan apapun ya, misalkan kita keadaan berkendara, mengantri sesuatu, atau sedang duduk ya, daripada mulut kita kosong, lebih baik kita berzikir. Insya Allah itu menjadi pahala juga di bulan Ramadan ini. Dan juga membantu orang tua, kawan, tetangga, teman ya, membantu di luar sana yang sedang memang membutuhkan ya. Terus berdakwah ya, atau menyebarkan ilmu agama, kebaikan atau perkara ibadah ya, yaitu amal jariah. Ya, seperti hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berdakwah mengajak kepada kebaikan dan ada yang mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dan juga pahala ini akan terus mengalir tentunya ya, jariah, meskipun kita sudah wafat. Karena saat ini setiap kebaikan dilipat gandakan. Dan yang terakhir adalah menjaga hati dan akhlak. Ibadah maksimal bukan hanya ibadah fisik ya, tapi juga menjaga indera ya, menjaga panca indera kita dari lisan yang mudah bergibah ya, membicarakan keburukan orang lain atau berkata-kata kotor. Mata dari maksiat, melihat yang tidak baik atau yang memang diharamkan oleh agama kita. Terus hati yang iri dan juga dengki, dan selanjutnya adalah jari-jari kita yang melalui handphone, media sosial, yang dosa sangat mudah diakses ya untuk saat ini. Karenanya bisa jadi kita menahan lapar, tapi kita tidak bisa menahan dosa-dosa dari panca indera kita. Hati-hati Bapak Ibu ya. Semoga Allah mudahkan untuk menjaga panca indera kita dari sesuatu hal yang diharapkan. Hadirin jamaah sholat tarawih Masjid Al-Jura yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, maka jangan biasa-biasa saja ya, harus ditingkatkan. Kita tidak pernah tahu kapan usia kita selesai atau kapan Ramadan terakhir kita ya. Jadi direnungkan ya, tanya pada diri kita sendiri, sudahkah target tilawah kita, target bacaan Quran kita itu sudah jelas atau sudah lebih baik lagi? Sudahkah kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Dan sudahkah kita bertobat dari segala dosa-dosa yang kita lakukan ya? Mari jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kita. Dan tips singkat kali ini dari kami adalah untuk memaksimalkan Ramadan di tahun ini agar lebih maksimal, yaitu perkara wajib maksimalkan dan sempurnakan, perkara sunnah perbanyak dan variasikan, perkara mubah kurangi, perkara makruh hindari, dan perkara haram tinggalkan. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.